Cerita dimulai dengan munculnya gate yang tiba-tiba terbuka membiarkan para monster mulai keluar. Bersamaan dengan itu, para awakening mulai bermunculan. Para manusia awakening ini menjadi pemburu para monster. Hal itu terjadi sekitar 10 tahun lalu dari sekarang. Di sini kita diperlihatkan seorang bocah yang terus-terusan dibully oleh teman-teman kelasnya. Bocah itu bernama Kang Ji-hyung. Kang Ji-hyung adalah murid buangan dari SMA Spesialis Awakening. Kang Ji-hyung juga adalah seorang manusia yang awakening dengan kekuatan exoskeleton manifestation. Dengan kata lain, dia bisa menutupi luka di kulitnya dengan tulang. Akan tetapi, itu datang dengan rasa sakit yang sangat amat luar biasa. Bahkan setelah beberapa waktu, tulang itu mengelupas dan hanya meninggalkan bekas luka yang parah. Dan orang-orang menyebutnya sebuah skill sampah. Orang-orang yang membuli Kang Ji-hyung tertawa terbahak-bahak sembari meledek penampilan Kang Ji-hyung yang buruk. Kang Ji-hyung hanya bisa pasrah dan menerima semua perlakuan mereka. Segala sesuatu sudah dilakukannya, seperti melapor ke guru ataupun ke polisi. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mengabaikan perbuatan para pembuli Kang Ji-hyung karena mereka merupakan awakening rank S yang merupakan seorang hunter yang berada di bawah naungan spesial milik pemerintah. Akan tetapi, alasan Kang Ji-hyung masih bertahan hidup hingga saat ini adalah ibunya yang hanya tinggal berdua bersama Kang Ji-hyung. Sedangkan ayahnya sudah meninggal saat Kang Ji-hyung masih berumur 5 tahun. Ibu Kang Ji-hyung bertanya, "Bagaimana sekolahnya?" Kang Ji-hyung menjawab, "Sekolah? Tidak ada masalah." Kang Ji-hyung menjawab dengan wajah menahan air mata. Kang Ji-hyung bergumam, "Kalau aku bisa lulus dari SMA Spesialis Awakening, aku bisa menjadi seorang hunter. Bertahanlah. Dengan kekuatanku, setidaknya aku bisa menjadi rank C. Gajinya memang tidak seberapa, tapi setidaknya bisa lebih baik dari sekarang. Mari kita hidup bahagia bersama, Ibu." Seperti itulah yang ada di pikiran Kang Ji-hyung sebelum tiba di mana hari ulang tahun ibunya. Singkat cerita, di mana hari ulang tahun ibunya Kang Ji-hyung sudah tiba. Akan tetapi, Kang Ji-hyung dikejutkan dengan kabar yang sangat menyakitkan. Kang Ji-hyung terkejut dengan tatapan penuh kebencian, bercampur dengan kesedihan yang amat besar setelah melihat ibunya berbaring di ranjang rumah sakit dengan keadaan tubuh yang penuh luka yang diakibatkan oleh teman-teman kelasnya. Dan yang lebih mirisnya lagi, kepolisian malah menyatakan bahwa yang terjadi kepada ibu Kang Ji-hyung adalah sebuah kecelakaan. Padahal yang sebenarnya terjadi, mereka kebetulan datang ke toko tempat ibunya Kang Ji-hyung bekerja. Ketika ibunya Kang Ji-hyung sedang mengantar makanan pesanan mereka, salah satu dari mereka bernama Tae-hun menyapa dengan sapaan, "Wow, kau cantik juga ya, hehehe. Lihat, aku bisa membuat kristal loh. Bagaimana pendapatmu?" Ibunya Kang Ji-hyung merasa terganggu dengan rayuan mereka. Dengan sigap, ibunya Kang Ji-hyung langsung menepis tangan Tae-hun yang sedang memegang tangannya dengan lumayan keras sambil berkata, "Maafkan aku, Tuan." Akan tetapi, dengan ketidaksengajaannya, tangan ibunya Kang Ji-hyung mengenai handphone milik mereka, sehingga terjatuh dan membuat layarnya retak. Saat itu juga, Tae-hun tanpa pikir panjang langsung menyerang ibunya Kang Ji-hyung dengan perasaan tidak bersalah. Mengetahui fakta yang menyakitkan itu, amarah Kang Ji-hyung tiba-tiba memuncak hingga menggigit bibirnya sendiri sampai mengucur darah. Kang Ji-hyung berkata, "Aku bisa tahu itu bukan kecelakaan karena aku sudah mengalaminya sendiri." Kang Ji-hyung hilang kendali akibat amarahnya yang tak terkendali, emosi yang tak terbendung. Kue yang tadinya mau dikasih ke ibunya untuk dijadikan sebuah hadiah ulang tahun terjatuh ke tanah, dan sebuah amplop yang berisikan beberapa lembar uang dan kertas amplopnya bertuliskan "Anak Ibu Tercinta." Skin berpindah kepada mereka yang membuat ibunya Kang Ji-hyung terluka. Salah satu dari mereka berkata, "Apa kau yakin ini tidak apa-apa? Tentang kita membuat cewek itu terluka. Sialan,
Kalau dia mati bagaimana? Ucap salah satu dari mereka. Saat itu juga Taehon keluar dari dalam gate langsung menjawab perkataan temannya. Terus kenapa? Kita masih muda hingga bisa dilindungi oleh hukum. Lalu kita juga para awakening. Dengan tatapan dingin dia berkata kepada temannya, apa kau pikir itu pertama kalinya aku membuat orang seperti itu? Temannya hanya bisa terdiam mendengar perkataan Taehon. Tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan dengan berkata, kenapa kau melakukan itu? Dan ternyata pria itu adalah Kang Ji Hyung. Dengan perlahan dia mendekat kepada mereka sambil berteriak, aku tanya kenapa? Kenapa kau melakukan hal seperti itu kepada ibuku? Bajingan sialan. Taehon menjawab, hah? Dia ibumu ya? Hehehe, dia kelihatan muda sih, ucap Taehon. Taehon melihat Kang Ji Hyung yang semakin mendekat. Seketika itu juga Taehon langsung menyerang Kang Ji Hyung dengan skill kristalnya hingga menembus badan Kang Ji Hyung. Akan tetapi Kang Ji Hyung yang sudah diselimuti amarah mencoba untuk melawan dengan mencoba mencabut kristal yang tertancap di tubuhnya sambil menahan rasa sakit yang dia terima. Lalu dengan cepat skill generasinya aktif untuk menutupi lukanya sambil berkata, kau sialan bangsat. Namun perbedaan kekuatan di antara mereka begitu jauh dan para bajingan itu berkata sambil menyerang Kang Ji Hyung, berisik, kenapa dari tadi mengeluh terus, dasar sampah. Dengan tubuh penuh luka, Kang Ji Hyung mencoba untuk melawan, akan tetapi tubuhnya sudah hampir mencapai batasnya. Dan di saat itu, Taehon menyuruh temannya yang bernama Thor untuk menghajar Kang Ji Hyung. Thor langsung menggunakan skill petirnya untuk menyerang Kang Ji Hyung hingga terkapar di tanah. Melihat Kang Ji Hyung sudah tergeletak di tanah tak berdaya, mereka bertiga hendak mau pergi meninggalkan Kang Ji Hyung. Akan tetapi, Kang Ji Hyung bersikeras untuk tetap melawan mereka, meski tahu dia tidak akan bisa menang. Sembari berkata dengan suara yang terbatah-batah, mau kemana kau? Taehon yang melihat Kang Ji Hyung memegang kakinya, ia merasa jengkel dan marah. Dia menyerang Kang Ji Hyung dengan membabi buta. Taehon berkata, sialan. Kenapa kau malah teriak kepadaku di saat kau tidak bisa melindungi ibumu? Taehon menyerang Kang Ji Hyung tanpa ampun sampai di mana temannya memanggil namanya. Taehon, apa sialan? Kau takut aku melakukan hal yang sama? Bukan begitu, temannya menjawab. Mereka melihat ke arah gate yang tiba-tiba berubah menjadi Blood Gate. Thor berkata, kita harus melaporkannya. Taehon menjawab dengan senyuman dingin. Tunggu sebentar, aku ada ide bagus. Sambil menatap ke arah Kang Ji Hyung. Dan ya, dengan keadaan yang tidak berdaya, Kang Ji Hyung dilempar ke dalam gate yang sudah berubah menjadi Blood Gate. Berharap supaya Kang Ji Hyung mati secara perlahan di dalam gate, Kang Ji Hyung berteriak kepada mereka, sialan, kubunuh kalian semua. Akan kubunuh kalian, pasti akan kubunuh. Taehon melihat dari luar gate sambil berkata, cobalah bunuh kami, itu pun kalau kau bisa keluar. Kang Ji Hyung terjatuh ke dalam gate dengan keadaan tubuh yang tidak berdaya. Dia hanya bisa menangis sambil menunggu tubuhnya pulih dengan perlahan. Dan tentunya sambil menahan amarah dan rasa sakit yang sangat amat dahsyat. Singkat cerita, di sebuah kantor asosiasi, setelah mereka mendengar adanya sebuah Blood Gate, para petinggi menyatakan bahwa para hunter yang memasuki Blood Gate tidak akan bisa keluar dan bisa dibilang mereka pasti mati. Kin kembali kepada Kang Ji Hyung yang tergeletak sendirian di dalam gate yang dikelilingi oleh para monster. Monster mulai menyerang Kang Ji Hyung secara bersamaan sampai tersisa sebongkah tengkorak. Akan tetapi, para peneliti menyatakan bahwa mereka yang memasuki Blood Gate akan terpapar mana milik Blood Gate.
dan berubah menjadi monster. Hal itulah yang terjadi kepada Kang Ji Hyung ketika memasuki Blood Gate. Kang Ji Hyung mulai beregenerasi dengan perlahan, berubah menjadi monster yang sangat menyeramkan. Meskipun Kang Ji Hyung sudah berubah menjadi monster, akalnya masih utuh dan kemungkinan karena rasa sayang yang sangat besar terhadap ibunya dan kebencian yang sangat amat mendalam terhadap mereka yang sudah mengubah hidup Kang Ji Hyung menjadi neraka. Ketika Kang Ji Hyung sudah sepenuhnya berubah menjadi monster, dia mencoba memukul tanah dengan kekuatannya yang sekarang. Akibat suara yang begitu keras yang diakibatkan oleh Kang Ji Hyung, para monster melihat ke arah Kang Ji Hyung yang sudah sepenuhnya berubah menjadi monster. Ketika para monster tersebut melihat ke arah Kang Ji Hyung, sontak para monster langsung menyerang Kang Ji Hyung secara bersamaan. Akan tetapi, dengan kekuatan Kang Ji Hyung yang sekarang, para monster tersebut bukanlah apa-apa. Kang Ji Hyung berjalan ke kerumunan monster gate tersebut dan bersiap untuk membantai mereka. 5 tahun sudah berlalu. Di sebuah acara TV, Taehoon dan temannya diwawancarai di sebuah acara tersebut. Host acara tersebut menyampaikan kata, "3 orang ini terkenal karena kebaikan mereka. Aku dengar kalian suka melakukan pekerjaan sukarela ya?" Mereka menjawab, "Ya, sejak kami muda, kami selalu merasa senang saat membantu orang yang membutuhkan. Lalu kami juga jadi kebiasaan membantu mereka." Mendengar perkataan mereka yang kelihatan baik, para penonton tepuk tangan. Host menanyakan pertanyaan lagi yang berbunyi, "5 tahun lalu, kekuatanmu melukai warga biasa, benar kan?" Taehoon menjawab dengan akting sambil pura-pura menangis. Taehoon berkata, "Dia adalah ibu dari teman dekatku. Saat aku masih seorang murid, karena kelalaianku dalam mengontrol kekuatanku, aku melukai orang tua temanku sendiri. Aku sudah meminta maaf padanya, tetapi aku belum dengar kabar darinya sejak kejadian itu. Aku ingin mengambil kesempatan ini sekali lagi untuk minta maaf. Kawanku, maafkan aku." Bersamaan dengan itu, tiba-tiba pintu melayang ke arah Taehoon. Tetapi dengan kekuatannya, dia berhasil menangkis pintu itu. Orang-orang berteriak ketakutan setelah melihat Kang Ji Hyung yang tiba-tiba kembali dengan wujud monster. Kang Ji Hyung menatap ke arah Taehoon dan teman-temannya yang ada di atas panggung, dan dengan kecepatan tinggi langsung menyerang Taehoon hingga Taehoon tidak sempat untuk menangkisnya. Taehoon yang terkena itu membuat Taehoon terlempar jauh ke belakang teman-temannya. Mereka kaget melihat Kang Ji Hyung yang tiba-tiba kembali dengan penampilan yang menyerupai monster dan kekuatan yang sangat besar. Kang Ji Hyung berkata kepada mereka, "Aku kembali bajingan sialan." Kang Ji Hyung kembali bersamaan dengan dendam yang sudah dipendam selama 5 tahun di dalam gate. Dengan serangan Kang Ji Hyung barusan, Taehoon masih bisa berdiri. Melihat Kang Ji Hyung menyerang, Taehoon tanpa aba-aba, Thor langsung mencoba membalas serangan Kang Ji Hyung dengan skill thundernya. Akan tetapi, kekuatan seperti itu sudah tidak seefektif dulu lagi terhadap Kang Ji Hyung. Kang Ji Hyung menggertakkan giginya lalu menebas leher Thor dengan sekejap hingga terputus. Taehoon dan temannya melihat kepala Thor yang melayang. Mereka terdiam sejenak, tidak bisa percaya melihat temannya yang sudah pindah alam. Setelah itu, rekannya juga mencoba menyerang Kang Ji Hyung dengan skill tanahnya, mencoba untuk membungkus Kang Ji Hyung dengan tanah. Akan tetapi, dengan kekuatannya, Kang Ji Hyung yang sekarang hal itu sangatlah mudah untuk bisa keluar dari gumpalan tanah tersebut. Ketika Kang Ji Hyung keluar dari gumpalan tanah itu dengan kecepatan tinggi, dalam sekejap mencengkram mulut si botak dan menebasnya. Di saat yang bersamaan, Taehoon memukul Kang Ji Hyung dari belakang, namun serangannya hanya
menyisakan retakan kecil di armor tulang Kang Ji Hyong. Melihat serangan tidak begitu berdampak, Tae-hon mengeluarkan kristal dalam jumlah ratusan bahkan mungkin ribuan untuk menyerang Kang Ji Hyong dengan sekejap. Kang Ji Hyong terkena serangan Tae-hon dengan telak. Kang Ji Hyong yang dapat meregenerasi bagian tubuh yang terluka. Serangan seperti itu bukanlah apa-apa. Tae-hon yang melihat Kang Ji Hyong dapat pulih dengan cepat. Tae-hon menggunakan skillnya untuk menyelimuti tubuhnya dengan kristal dan mencoba menyerang Kang Ji Hyong dengan gegabah. Di sela-sela serangan, Kang Ji Hyong menangkap tangan Tae-hon dengan mulutnya. Bersamaan dengan itu, Kang Ji Hyong menusuk Tae-hon sampai tembus. Tae-hon mencoba untuk menarik tangannya yang digigit Kang Ji Hyong, namun gigitan Kang Ji Hyong sangatlah keras sehingga sangat sulit untuk dilepaskan. Dengan kekuatan kristalnya, Tae-hon mencoba memunculkan kristal dari tanah untuk menyerang Kang Ji Hyong. Ya, serangannya berhasil mengenai Kang Ji Hyong, namun tangan Tae-hon terputus dikarenakan masih digigit Kang Ji Hyong. Tae-hon yang sudah kehilangan satu lengannya mencoba melarikan diri dari Kang Ji Hyong. Namun naasnya, Kang Ji Hyong berhasil mengenai Tae-hon dengan melempar tombak kristal ke Tae-hon hingga menusuk badannya. Tae-hon dengan putus asa memohon ampun kepada Kang Ji Hyong. Namun, hal itu tidak mempengaruhi keinginan Kang Ji Hyong yang sudah dari awal untuk balas dendam dan tetap menyerang Tae-hon dengan menusukkan seluruh tombak kristal yang ada di sana ke Tae-hon. Dalam keadaan tidak berdaya, Tae-hon mulai bertanya kepada Kang Ji Hyong, "Siapa kau? Kenapa kau melakukan semua ini?" Kang Ji Hyong mendengar pertanyaan seperti itu, langsung membuka penutup wajahnya. Tae-hon yang melihat wajah Kang Ji Hyong tanpa penutup langsung teringat akan semua yang sudah dia lakukan terhadap Kang Ji Hyong di masa lalu. Tanpa pikir panjang, Kang Ji Hyong sudah memperlihatkan wajahnya kepada Tae-hon. Kang Ji Hyong menyerang tanpa ampun hingga Tae-hon tidak bernyawa. Sampai di sini, dendam Kang Ji Hyong yang sudah dipendam selama 5 tahun akhirnya terbalaskan dan hanya menyisakan luka.